Nah, hari ini kita akan membahas mengenai deadlock. Nah, deadlock itu adalah suatu kondisi ya, di mana dua proses atau lebih saling menunggu. Jadi saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan gitu ya. Jadi mentok gitu ya. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock itu adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses itu ya. Nah, terjadinya deadlock itu jika menunggu suatu kejadian yang tidak pernah terjadi. Tuh, jadi menunggu eksekusi tapi tidak ada eksekusi gitu. Kemudian sekumpulan proses berkondisi deadlock bila setiap proses yang ada di kumpulan menunggu satu kejadian hanya dapat dilakukan proses lainnya yang juga berada di kumpulan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ya contoh deadlock ya di persimpangan jalan. Ini bisa diasumsikan dengan mobil ya, umpama di persimpangan jalan. Nah, di sini terdapat 4 mobil. Nah, di sini 4 mobil ini tidak ada yang mau mengalah gitu. Nah, jadi semua ingin melewat gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, jadi tidak bisa lewat gitu ya, karena tidak ada jalan gitu. Satu sama lain saling menutupi gitu. Jadi proses perjalanannya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi saling tabrak akhirnya, itu jadi deadlock gitu. Nah, untuk deadlock itu berarti ada solusinya ya, ada penyelesaiannya. Jadi bagaimana cara untuk supaya tidak deadlock. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini ya, diasumsikan dengan kendaraan, nah sebenarnya tinggal satu sama lain mengalah gitu ya. Jadi memberikan jalur, memberikan jalan gitu. Jadi nanti tidak akan terjadi lagi kebuntuan atau deadlock. Nah, kemudian di sini untuk pengoperasian IO ya. Pertama meminta gitu atau request. Nah, meminta itu jadi meminta pelayan perangkat masuk atau keluar gitu. Jadi harus ada permintaan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah itu memakai atau memakai perangkat pasukan atau keluar. Nah, jadi digunakan pemasukan dan pengeluarannya. Nah, kemudian yang ketiga melepaskan atau melepaskan sumber daya ya. Nah, jadi setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain gitu ya. Nah, kondisi untuk terjadinya deadlock ya. Nah, di sini ada mutual exclusion. Jadi tiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses ya. Nah, kemudian tiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses. Jadi kondisi genggam dan tunggu atau hold. Nah, di sini kalau kondisi genggam tunggu atau hold itu berproses yang sedang menggenggam sumber daya, menunggu sumber yang baru. Nah, kemudian ada kondisi non
fraction atau tidak dapat disela. Nah, jadi sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari itu sumber daya harus secara eksplisit dilepaskan dari proses yang menggenggamnya. Nah, kemudian kondisi untuk terjadinya deadlock itu kondisi menunggu secara sirkular. Nah, atau harus mendapat rantai sirkuler ya dari dua proses atau lebih masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh anggota berikutnya. Nah, kemudian terjadi deadlock bila terdapat tiga kondisi tersebut ya, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadi deadlock. Nah, deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Jadi kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Nah, jadi objek tersebut dinamakan resource. Nah, kemudian ada jenis-jenis resource. Nah, untuk jenis-jenis resource, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Nah, jadi objek tersebut dinamakan dengan sumber daya. Nah, sumber daya itu terbagi atas dua jenis, gitu ya, atas dua jenis. Yaitu yang pertama ada frame table resource ya. Nah, jadi sumber daya dikatakan frame table jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Nah, sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun. Tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Nah, contoh dari proses ini ya, kanal M atau K di Smapto. Jadi contohnya peran sumber daya jenis ini pada terjadi deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memilih salah satu disk dan meminta disk yang lain. Nah, masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Nah, cara yang digunakan pada umumnya dengan memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Nah, contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Contohnya dapat dilihat dari kode listing ya. Kalau kita lihat listing gitu ya, ada kode pemrograman, kita kadang ada terjadi deadlock ya. Nah, kemudian ada jenis resource itu kedua ada non printable. Non-printable resource. Nah, ini pada sumber daya ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan keputusan. Nah, printer adalah salah satu contohnya. Jadi, jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Nah, jadi sumber daya ini jenis ini biasanya berpotensi terjadinya deadlock gitu. Nah, kemudian ada untuk mengatasi masalah deadlock ya. Nah, di sini terdapat beberapa cara
dalam menangani deadlock. Jadi yang secara umum ada 4 ya cara untuk menanganinya. Nah, yang pertama mengabaikan masalah deadlock, kemudian yang kedua mendeteksi dan memperbaiki gitu ya. Kemudian yang ketiga menghindari, kemudian yang keempat pencegahan gitu ya. Nah, untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegah deadlock atau menghindari deadlock. Nah, penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama akan digunakan. Nah, dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Jadi hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Nah, jadi metode ini lebih dikenal dengan algoritma ostrich ya. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock adalah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Jadi hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal. Jadi tetapi sistem operasi unik menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkan secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Nah, jadi jika terjadi deadlock maka tabel akan penuh. Nah, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Itu ya. Jadi saya untuk mengabaikannya ya dengan algoritma. Nah, kemudian mendeteksi dan menghindari dan memperbaiki ya. Nah, jadi caranya ialah dengan mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Jadi setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Nah, jadi jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksi deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap perform sistem. Jadi karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus direstart. Nah, jadi hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. Nah, pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Nah, kemudian sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular void secara periodik. Nah, kemudian hal yang terjadi dalam mendeteksi deadlock berikutnya yaitu pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Nah, kemudian yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Nah, kemudian untuk penghindaran deadlock, nah dalam pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin atau akan menyebabkan deadlock. Nah, metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Nah, jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Nah, jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend ya sampai suatu waktu. Nah, sampai suatu waktu permintaan aman untuk diberikan. Nah, kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lainnya telah dilepas. Gitu. Nah, jadi kondisi aman yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai safe state ya. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Nah,
Kondisi aman atau state ya, kondisi aman atau state di sini, jadi suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state. Jadi jika terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya yang tertunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan-urutan tertentu. Nah, kemudian kondisi tidak aman atau unsafe state. Nah, jadi suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state. Jadi jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutan, jadi nggak ada solusi gitu ya. Nah, untuk menghindari deadlock atau pencegahan deadlock itu, metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih ya, dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Nah, tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Nah, metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi gitu. Nah, kemudian syarat pertama yang akan dapat ditiadakan adalah mutual exclusion. Nah, ini jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Nah, namun jika biarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama penyebab chaos ya, langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya ya, yaitu dengan mengantrikan job-job pada antrian dan akan dilayani satu persatu. Nah, kemudian ada algoritma Bankir, jadi adanya safe state dan unsafe ya. Tadi udah dijelaskan tentang unsafe. Kondisi ini udah dijelaskan. Nah, ini untuk pencegahan deadlock gitu ya. Nah, beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam pencegahan deadlock ya. Jadi yang pertama, tidak semua dapat di spool ya. Jadi tabel proses sendiri tidak mungkin untuk di spool. Nah, kemudian yang kedua, kompetisi pada ruang disk untuk spooling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Hal ini menyebabkan mengapa syarat pertama tidak dapat ditiadakan, jadi mutual exclusion benar-benar tidak dapat dihilangkan. Nah, cara kedua dengan meniadakan kondisi whole ya, and wide. Jadi untuk pencegahan deadlock yang kedua bisa dengan cara meniadakan kondisi whole and wide, jadi terlihat lebih menjanjikan. Nah, jadi jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Nah, jadi langkah-langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses, sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, namun jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Nah, tapi masalah yang mungkin terjadi yang pertama, jadi sulitnya mengetahui berapa sumber daya yang dibutuhkan pada proses awal. Nah, kemudian tidak optimalnya penggunaan
sumber daya jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan tidak digunakan, tapi tetap memiliki suatu proses yang telah meminta dari awal. Nah, kemudian yang ketiga bisa meniadakan syarat keempat circular wait. Jadi terdapat dua pendekatan, yaitu mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Nah, jadi jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang dimiliki harus dilepas. Nah, kemudian yang kedua membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Ya, jadi suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun ya, tetapi permintaan harus dibuat terurut. Nah, masalah yang mungkin terjadi dengan pengaturan bahwa setiap proses hanya dapat memiliki satu proses adalah bahwa tidak semua proses hanya membutuhkan suatu sumber daya. Nah, jadi untuk suatu proses yang kompleks dibutuhkan banyak sumber daya pada saat bersamaan. Jadi sedangkan dengan penomoran, masalah yang dihadapi adalah tidak tepat suatu penomoran yang dapat memuaskan semua pihak. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian, assalamualaikum.